Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita buka Al-Qur'annya tentang syahadatnya sholat. Di dalam surat Al-Ahzab, mohon maaf ya. Al-Ahzab ayat yang ke-56. Mari kita simak bersama-sama. Apa itu sholat? Apa itu syahadatnya sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sadaqallahul azim. Bila ini dimaknai secara dohiriyah, bila ini dimaknai secara syariat, bila ini ditafsiri secara hawa nafsu, seolah-olah ada sosok-sosoknya. Ada sosoknya Allah yang membaca solawat. Ada sosoknya para malaikat yang bersolawat. Ada sosoknya Nabi Muhammad yang disolawati. Ada sosoknya orang-orang yang beriman. Banyak sosoknya. Jadi yang membingungkan, masa Tuhannya bersolawat kepada Nabi, malaikatnya bersolawat kepada Nabi, berarti Tuhannya kalah tinggi derajatnya sama Nabi Muhammad. Coba hayati itu. Apakah mungkin Nabi Muhammad lebih tinggi derajatnya di sisi Allah? Sementara hidup yang ada pada kanjeng Nabi Muhammad itu ya uripe Allah. Sedangkan malaikat yang bersolawat kepada Nabi Muhammad pun, yang di dalam malaikat itu pun juga uripe Allah. Sedangkan innallaha, sedangkan Allah pun itu juga ya uripe Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin ya uripe Allah. Bela makhluk apa bela Tuhan? Jika ini dijabarkan versinya Allah begini. Kalau versinya makhluk kan begitu banyak sosoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Maknanya sesungguhnya uripe Allah yang ada pada malaikat pun juga ada pada Nabi Muhammad. Inilah yang dimaksud solawat. Persaksian kanjeng Nabi Muhammad kepada Allah. Inilah solawat. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan
menanya, wahai orang-orang yang beriman, contohlah ikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Apanya? Imannya bahwa hidup yang Anda selama ini aku akui sebagai hidup Anda itu sebenarnya Allah. Ya ini yang dimaksud sholawat itu. Ini yang dimaksud syahadat itu. Ini yang dimaksud sholat itu. Maknanya syahadatnya sholat itu kalau secara syariatnya ketika Allahu Akbar, manusianya sudah tidak ada lagi. Yang ada yang tinggi, yang akbar hanya Allah yang memerankan, yang menggerakkan manusianya. Manusianya tak bisa apa-apa. Lantas imbasnya setelah sholat, manusianya tidak merasa bangga atas sholatnya. Imbasnya setelah sholat, manusia tidak berharap-harap apa-apa dari sholatnya. Imbasnya setelah sholat, manusia tidak berharap-harap pahala dari sholatnya. Imbasnya setelah sholat, manusia tidak berharap-harap surga dari sholatnya. Kenapa? Karena sholat yang dilakukan bukan sholati dewe, tapi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku bukan milikku, tapi milik Allah. Terus ngapain kita berharap-harap surga, berharap-harap pahala, berharap-harap terkabulnya cita-cita dan doa karena sholat-sholat yang mana bukan kita yang bisa sholat. Inilah karena Tuhannya hawa nafsu. Seolah-olah sholat ini lakunya hawa nafsu. Sehingga layak barter, layak dagang. Ijol pahala, ijol surga. Mung kaya ngono. Kenapa? Karena manusia masih mentuhankan kemakhlukannya daripada mentuhankan sang kholiknya. Kita lanjutkan ayatnya yang ke-57 di dalam surat Al-Ahzab. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Yang artinya sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Siapakah ini? Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya siapa itu? Oh, aku tidak menyakiti Allah kok. Aku cinta Rasulullah. Aku cinta Nabi Muhammad. Aku ridho Nabi Muhammad. Mana mungkin aku bisa menyakiti Allah. Sedangkan Allahnya gaib. Mana mungkin kita bisa menyakiti yang tak ada. Karena yang wujud, karena yang hidup, masih manusianya jadi Tuhan. Maka manusianya buta, tuli hatinya. Kenapa? Tak merasa bahwa diri kita selama ini telah menyakiti Allah dan telah menyakiti Rasul-Nya ketika yang wujud di dalam dada kita masih diri manusia kita yang jadi Tuhan. Kenapa Tuhan dan Rasul-Nya telah dirampas oleh manusianya? Ketika manusianya menjadi penguasa atas dirinya, seolah-olah manusianya merosuli badannya disuruh duduk, badannya dirosuli disuruh berdiri, badannya dirosuli disuruh makan, badannya dirosuli disuruh sholat, badannya dirosuli disuruh bekerja dan sebagainya. Imbasnya hanya untuk pemuas hawa nafsu manusianya sendiri-sendiri.
diri. Inilah yang dimaksud manusia-manusia yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Tapi manusianya tidak percaya bila telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena manusianya telah mensekutukan Allah di dalam dadanya dengan dirinya. Jadi ya tidak kelihatan hukum-hukumnya Allah, tidak kelihatan syirik-syiriknya kepada Allah, tidak kelihatan persekutuannya terhadap Allah dan Rasul-Nya selama ini. Jadi kita cinta Nabi Muhammad nggombal amoh. Cinta-cinta mung cinta hawa nafsu. Jadi ikutilah Allah, ati Allah, ikutilah Allah. Apa yang diikuti? Pasrahkan dirimu kepada Allah. Bila kau pasrahkan dirimu kepada Allah, maka kau akan bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Ati Allah wa ati Rasul. Bila manusianya kembali kepada Tuhannya, maka manusianya akan selalu diutus oleh Allah. Duduknya sudah lillahi ta'ala. Tanpa Allah aku tak bisa duduk. Berdirinya sudah lillahi ta'ala. Tanpa Allah aku tak bisa berdiri. Cocok enggak dengan imannya Nabi Muhammad? Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Pasti tidak dengan Nabi Muhammad. Ya ketemu bila imannya sama. Meskipun dohirnya tidak ketemu. Tapi batinnya selalu dan selalu bertemu di dalam segala sesuatu. Dan di dalam segala aktivitas-aktivitas kita. Meskipun Nabi Muhammad dulu naik onta. Kita naik mobil atau naik motor. Bila imannya beda, ya beda syariatnya. Terus kita ingin naik onta agar syariatnya sama dengan Nabi Muhammad. Kita ke masjid, ke Mekah sana, naik onta di sekitar rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Meskipun kita nyontoh naik onta seperti Kanjeng Nabi Muhammad dahulu, tapi iman kita beda dengan imannya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya syariatnya beda. Meskipun sama-sama naik ontanya, tapi pulangnya syariatnya beda. Syariatnya Nabi Muhammad naik onta lillah, tapi syariatnya diri kita naik onta li nafsi. Aku yang naik onta, bukan Allah yang menaikkan. Beda syariatnya, bro. Meskipun kelihatannya sama-sama, terlihat panca indera sama naik ontanya, sama sholatnya, tapi batinnya beda, ya beda. Sholatnya Nabi Muhammad nyembah langsung ketemu Allah. Tapi sholat kita selama ini yang disaksikan Abdul Halim yang bisa sholat. Abdul Halim yang berhak atas pahala. Abdul Halim yang berhak atas surga. Abdul Halim yang berhak atas kemuliaan. Abdul Halim yang berhak atas penghormatan Allah atas sholat-sholatnya. Beda iman. Apa bedanya Abdul Halim dengan Fir'aun? Jadi bila dipertemukan dengan Kanjeng Nabi Muhammad secara dohir, Abdul Halim duduk dengan Kanjeng Nabi Muhammad secara dohir. Ya tidak bisa nyapaati Nabi Muhammad. Kenapa? Karena yang kupertuhankan Abdul Halim di dalam dadaku, bukan Allah. Ya tidak bisa ditolong. Kenapa? Karena Abdul Halim tidak mau ditolong. Karena Abdul Halim kekeh dengan pendiriannya bahwa yang wujud, yang hidup, yang nampak, yang jelas masih Abdul Halimnya. Akan tetapi bila imannya sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad, meskipun Nabi Muhammad dulu naik onta, kita naik motor, kita naik mobil, tapi sama-sama lillahnya, berarti syariatnya sama meskipun kelihatan berbeda dalam bentuk dohirnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biwalimin wa afrijna min bainihim salimin
وعلى آله وصحبه أجمعين.